Bismillahirrahmanirrahim. Pohon salam tumbuh di pinggir sumur, memetiknya pakai sebatang galah. Yang jawab salam pada panjang umur, mudah-mudahan hidupnya pada barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala diyaqa ala qulubil munafiqina wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimin nabina imamil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi binuri hidayatihi ila yaumidin amma ba'du. Kepada pemirsa MUI TV yang berbahagia, pada kesempatan saat ini saya menyampaikan yaitu hikmah Ramadan, di mana pada tahun ini MUI Kota Bekasi menyelenggarakan kegiatan ini yang bernama Hikmah Ramadan, yang dipimpin oleh langsung Bapak Kiai Haji Saifuddin Sirot. Pada kesempatan yang baik ini di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, mari kita menata hati kita, menata niat kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang diharapkan kehadirannya, di mana 6 bulan sebelum hadirnya bulan suci Ramadan didambakan kehadirannya oleh baginda Rasulullah, para sahabat, dan orang yang mengerti tentang adanya keistimewaan bulan suci Ramadan. Sehingga di bulan Rajab Rasulullah menyampaikan doanya yang selalu kita baca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Pemirsa MUI TV yang berbahagia, alhamdulillah diri kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Mari bersama-sama, selama Allah masih memberikan kesempatan untuk kita hidup, Allah memberikan umur panjang dan kesehatan, kita laksanakan dan kita isi pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan. Terutama kita mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita banyak salah, kita banyak dosa, dan kita juga banyak melakukan perbuatan-perbuatan. Nah, salah satunya mari bersama-sama kepada para pemirsa MUI TV yang berbahagia, kita mengingatkan dosa-dosa yang telah kita lakukan dan sekaligus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama yang bernama Malik bin Dirham menyampaikan, kalau kita ingat dosa-dosa yang telah kita lakukan dan kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa kita sama dengan daun-daun yang kering yang berjatuhan dari pohon yang tersebut. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan nanti kita bersama baginda Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa MUI TV yang berbahagia, seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf, ketika beliau disampaikan berupa hadis bahwa Abdurrahman bin Auf ini masuk surganya dalam keadaan merangkak. Kemudian beliau sedih, menangis. Kenapa? Dalam saya untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan merangkak. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, di satu waktu terjadilah yaitu bencana. Kita ketahui para petani-petani korma yang ada di Mekah dan di Madinah, kesemuanya itu hasil pertaniannya busuk, tidak laku dan tidak terjual. Kemudian ini kesempatan bagi Abdurrahman bin Auf untuk bagaimana bisa memisahkan dirinya. Dan kita ketahui Abdurrahman bin Auf ini adalah sebagai penopang perjuangan Rasulullah bersama Utsman bin Affan dan Khadijah. Pemirsa yang berbahagia, kemudian Abdurrahman bin Auf itu membeli kurma-kurma yang busuk itu dari petani-petani dengan harga yang mahal supaya hartanya habis dan jadi miskin. Kenapa Abdurrahman bin Auf ini menginginkan kemiskinan? Dikarenakan khawatir harta yang dimilikinya
didapatnya dari menyakiti hati orang lain, berbohong dan sebagainya. Makanya hadirin yang berbahagia ataupun para pemirsa yang berbahagia, ketika itu Abdurrahman bin Auf langsung membeli korma-korma yang busuk dari petani-petani. Tapi apa kenyataannya? Setelah kurma dimiliki walaupun keadaan busuk, yaitu terjadi dibeli oleh warga Yaman ketika itu membutuhkan kurma-kurma yang busuk untuk adanya penyakit-penyakit yang ada di Yaman tersebut. Kemudian kurma yang busuk tersebut dibeli kembali oleh warga Yaman dalam keadaan mahal, dalam harga yang tinggi, sehingga kekayaan daripada Abdurrahman bin Auf yang rencananya miskin tidak jadi lagi menjadi miskin, tetap menjadi kaya. Ya, jadi pertanyaan, kenapa Abdurrahman bin Auf ini sampai memiskinkan dirinya dikarenakan jangan sampai harta yang dimiliki itu dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati orang, berbohong dan sebagainya. Kenapa? Dikarenakan takut dengan keadaan dosa, takut daripada perbuatan dosa yang telah dimilikinya. Nah, untuk itu para pemirsa yang berbahagia, selama bulan suci Ramadan ini mari bersama-sama kita pergunakan. Selama kita masih hidup di dunia ini, Allah masih percaya kepada diri kita untuk melaksanakan kehidupan kita di dunia ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan, baik itu berpuasa, sholat taraweh, baca Al-Quran, bersedekah dan sebagainya. Dikarenakan bagaimanapun keistimewaan bulan suci Ramadan ini digambarkan oleh seorang sahabat Rasulullah yang bernama Thalha bin Ubaidillah, bermimpi dalam mimpinya bahwa ketemu dengan sahabat yang telah meninggal dunia dari suku Qado'ah. Dari suku Qado'ah ini sahabat Rasulullah yang pertama matinya dalam keadaan mati syahid, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, orang sahabat yang meninggal dunia ini adalah yang mati sakit. Tapi pada kenyataannya dalam mimpi tersebut Thalha bin Ubaidillah bertemu dengan para sahabat yang tadi itu masuk surga, dipanggil oleh malaikat dalam mimpi tersebut. Yang pertama dipanggil itu adalah orang ataupun sahabat yang sakit, kemudian mati syahid. Berikutnya Thalha bin Ubaidillah diperintahkan untuk kembali dikarenakan belum berhak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu terbangunlah Thalha bin Ubaidillah dan siangnya bercerita kepada teman-temannya, para sahabat lainnya, sampai bercerita kepada teman-temannya, wahai para sahabatku, semalam saya bermimpi bertemu dengan sahabat kita yang telah meninggal dunia dari suku Qado'ah yang matinya dalam keadaan mati syahid dan yang kedua mati sakit. Tapi kenapa yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah sahabat kita dari suku Qado'ah yang mati sakit? Perbincangan tersebut didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah memanggil, wahai Thalha, kemari. Kenapa? Ada apa? Thalha menyampaikan, wahai Rasulullah, semalam saya bermimpi bahwa sahabat kita yang bernama ataupun dari suku Qado'ah ini yang matinya mati syahid dan mati sakit. Tapi kenapa dalam mimpiku ini yang dipanggil itu masuk surga adalah orang yang mati syahid, mati sakit. Pemirsa yang berbahagia, kemudian Rasulullah bertanya, wahai Thalha bin Ubaidillah, apakah sahabat kita yang meninggal dunia dalam keadaan mati sakit bertemu nggak di bulan suci Ramadan? Beribadah nggak di bulan suci Ramadan? Ya Rasulullah, bertemu. Yang kedua melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih dan sebagainya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itulah keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Kesemuanya nanti akan berdampak kepada perbuatan-perbuatan kita di dunia ini akan diganti selama kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, untuk itu para pemirsa yang berbahagia, selama kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, mari bersama-sama jangan lalaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Dikarenakan bulan suci Ramadan, satu hari saja kita berpuasa, pahalanya yaitu 70 tahun di akhirat, sedangkan satu hari saja di akhirat itu sama dengan 1000 tahun.
Jadi kalau kita melaksanakan ibadah puasa 1 hari saja sama dengan 70.000 dikali, yaitu 1000 tahun selama kita melaksanakan ibadah puasa. Terus yang kedua, para pemirsa yang berbahagia, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah puasa, padahal dalam keadaan sehat, uangnya banyak, jabatannya tinggi, tidak melaksanakan ibadah, walaupun umur kita 1000 tahun, walaupun kita berjuta-juta tahun, tapi kalau tidak melaksanakan ibadah puasa 1 hari saja, tidak akan terganti. Nah, untuk itu kepada para pemirsa, selama kita bertemu di bulan suci Ramadan, mari bersama-sama supaya kita terus melaksanakan ibadah. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah menganugerahkan umur panjang, kesehatan, rezeki yang bagus dan sebagainya. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan yang terbaik untuk kita, dikarenakan kita mendapatkan la'allakum tattaqun, sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terima kasih. Billahi bisabil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.